Selamat pagi Bu Diah dan teman-teman. Saya Esri Gejemetungku akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang Evidence Based Practice PICO dengan kedua jurnal komunikasi terapeutik, yaitu jurnal utama Pengaruh KIE, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi tentang informasi keadaan pasien dengan tingkat kecemasan keluarga pasien di Intensive Care Unit, dengan jurnal pembanding Analisis Penerapan Komunikasi Terapeutik Perawat Pelaksana terhadap kecemasan keluarga pasien yang dirawat di ruang Intensive Care Unit, Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir, Provinsi Jambi. Saya akan membacakan abstrak untuk jurnal utama. Latar belakangnya, pasien kritis mengalami penyakit atau kondisi yang mengancam keselamatan jiwa. Pasien yang memerlukan pemantauan yang intensif, invasif, dan non-invasif merupakan kondisi pasien yang masuk di ruang ICU. Hal ini menyebabkan keluarga dari pasien datang dengan berbagai macam stresor. Tujuan penelitian ini adalah membuktikan pengaruh KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi tentang informasi keadaan pasien dengan tingkat kecemasan keluarga pasien di ICU. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre-experimental design dengan rancangan one group pre-test post-test. Populasi seluruh anggota keluarga pasien di ruangan ICU Rumah Sakit Anwar Medika Sidoarjo. Teknik sampling yang digunakan penelitian ini adalah consecutive sampling. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Berdasarkan hasil analisis uji Wilcoxon Sign Rank Test, didapatkan bahwa nilai p-value sama dengan 0,000 dan alfa sama dengan 0,05. Maka hal ini menunjukkan p-value kurang dari alfa, yang berarti penelitian ini menunjukkan ada pengaruh KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi tentang informasi keadaan pasien dengan tingkat kecemasan keluarga pasien di Intensive Care Unit. Kesimpulannya, perawat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bukan hanya pasien tetapi keluarga pasien melalui peningkatan kemampuan perawat di dalam memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang keadaan pasien. Kita lanjut ke jurnal pembanding. Saya akan bacakan untuk latar belakangnya. Pasien yang dirawat di ruang ICU merupakan pasien dengan kondisi yang kritis. Kondisi kritis tersebut akan memicu kecemasan pada anggota keluarga pasien. Komunikasi terapeutik merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki perawat untuk membentuk hubungan baik antara perawat dengan pasien maupun perawat dengan keluarga. Namun demikian, kemampuan tersebut bukan suatu hal yang sederhana untuk dapat diimplementasikan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan komunikasi terapeutik oleh perawat pelaksana terhadap kecemasan keluarga di ruang ICU. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu cross-seksional yang dilakukan pada 57 keluarga pasien yang dirawat di ruang ICU. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah accidental sampling. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner komunikasi terapeutik perawat dan State Trait Anxiety Inventory atau STAI untuk mengukur kecemasan keluarga. Analisis datanya menggunakan uji chi-square. Hasil penelitian didapatkan bahwa terdapat hubungan antara komunikasi terapeutik dengan tingkat kecemasan keluarga pasien di ruang ICU Rumah Sakit Raden Matahir Jambi dengan nilai p-value sama dengan 0,012 kurang dari alfa sama dengan 0,05. Kita masuk ke PICO bagian problemnya. Pada jurnal utama, pasien yang masuk ke ruang ICU dalam keadaan mendadak dan tidak direncanakan membuat keluarga dari pasien datang dengan berbagai macam stresor seperti ketakutan akan kematian, ketidakpastian, biaya perawatan, berbagai perubahan emosional, situasi dan keputusan antara kehidupan dan kematian, ketidakberdayaan untuk selalu berada di samping orang yang disayangi, sehubungan dengan aturan-aturan yang ditetapkan ketat di ruang ICU dan keluarga ini tidak terbiasa dengan rutinitas lingkungan di ruang ICU. Semua stresor ini menyebabkan keluarga jatuh pada kondisi psikologis yang tidak stabil, berupa rasa takut yang berlebihan, perasaan menyerah, putus asa, kecemasan hingga depresi. Pada jurnal pembanding, problem yang terjadi adalah di ruang ICU itu sering mengalami kecemasan karena angka rata-rata kematian yang tinggi dari pasien dibandingkan dengan ruang perawatan lainnya. Selain itu, kecemasan keluarga pasien di ruang ICU terjadi karena
pasien terpisah secara fisik dengan keluarga yang dirawat. Kemudian lingkungan ICU yang penuh dengan peralatan canggih seperti bunyi alarm ventilator dan banyaknya alat yang terpasang di tubuh pasien. Lebih dari 2/3 keluarga pasien di ruang ICU memiliki gejala kecemasan atau depresi selama berhari-hari pertama perawatan dan dapat berubah seiring dengan kondisi pasien selama perawatan. Ada banyak faktor penyebab terjadinya kecemasan dalam diri keluarga pasien selama di rumah sakit. Salah satunya adalah faktor komunikasi terapeutik perawat. Critical thinking-nya, kecemasan keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang dirawat di rumah sakit merupakan salah satu bentuk adanya gangguan terpenuhinya kebutuhan emosional individu yang tidak adekuat. Kondisi dari gangguan terpenuhinya kebutuhan emosional tersebut tentu akan membawa dampak yang buruk terhadap perubahan suasana atau perasaan yang dialami oleh sebuah keluarga yang memiliki anggota keluarga yang mendapat perawatan di rumah sakit, khususnya di ruang ICU. Dengan menggunakan komunikasi terapeutik antara perawat dengan keluarga pasien secara aktif, mendengarkan dan memberi respon kepada keluarga pasien dengan cara menunjukkan sikap mau menerima, mau memahami, sehingga diharapkan mampu mendorong keluarga pasien untuk berbicara secara terbuka tentang dirinya, serta memberikan informasi tentang kondisi keluarga pasien yang dirawat di ruang ICU. Kita masuk ke intervention pada jurnal utama. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan setelah perjanjian dengan responden dan responden diminta untuk mengisi inform consent. Kemudian, perawat membagikan kuesioner kepada responden. Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah keluarga pasien yang dirawat di ruang ICU bersedia menjadi responden dan mengisi inform consent. Kemudian, responden adalah keluarga inti yang tinggal serumah dan baru 1 hari masuk di ruang ICU, dan juga mampu berkomunikasi dengan baik, dan usia responden minimal 18 tahun ke atas. Penelitian ini dilakukan pada 63 responden. Intervensi yang diberikan dalam penelitian ini adalah komunikasi, edukasi, dan informasi dengan mengukur kategori kecemasan ringan, sedang, dan berat. Pada jurnal pembanding, teknik pengambilan sampel pada penelitian digunakan menggunakan accidental sampling dengan jumlah sampling ditentukan dengan rumus Lemshow dan didapatkan sebanyak 54 sampel. Kriteria inklusi dalam penelitian adalah anggota keluarga inti, ayah, ibu, anak, dan saudara kandung. Kemudian keluarga inti pasien berusia minimal 20 tahun, keluarga inti pasien yang ada saat penelitian. Kemudian instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah kuesioner komunikasi terapeutik yang dimodifikasi oleh peneliti sejumlah 18 pertanyaan. Sedangkan kuesioner kecemasan menggunakan State Trait Anxiety Inventory yang terdiri dari 20 pertanyaan. Cara penilaian kecemasan adalah dengan memberikan nilai dengan kategori 0 sama dengan tidak sama sekali, 1 sama dengan kurang, 2 sama dengan cukup, dan 3 sama dengan sangat merasakan. Critical thinking-nya metode KIE, komunikasi informasi edukasi, dapat memberikan penurunan kecemasan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pesan yang disampaikan melalui beberapa metode seperti komunikasi, informasi, dan edukasi tentang keadaan pasien khususnya di ruang ICU, dikarenakan keluarga sangat khawatir dengan keadaan pasien karena tidak bisa memantau langsung keadaan pasien. Menurunnya kecemasan keluarga tentang keadaan pasien di ruang ICU dikarenakan adanya informasi-informasi yang diberikan kepada keluarga dimulai dari penyakit pasien serta perawatan-perawatan yang dilakukan kepada pasien, sehingga keluarga mengalami peningkatan pengetahuan yang dapat menurunkan kecemasan. Pelaksanaan komunikasi terapeutik perawat ini tidak terlepas dari standar operasional yang telah ditentukan oleh pihak rumah sakit. Komunikasi yang terjalin baik akan menimbulkan kepercayaan, sehingga terjadi hubungan yang lebih hangat dan mendalam. Kehangatan suatu hubungan akan mendorong pengungkapan beban perasaan dan pikiran yang dirasakan selama hospitalisasi, yang dapat menjadi jembatan dalam menurunkan tingkat kecemasan yang terjadi. Kita masuk ke compression-nya. Pada jurnal utama, metode yang digunakan adalah pre-experimental design dengan rancangan one group pre-test post-test. Populasi seluruh anggota keluarga pasien di ruang ICU Rumah Sakit Anwar Medika Sidoarjo. Sampel
Pengambilan sampel dilakukan dengan cara memilih sampel yang memenuhi kriteria penelitian dalam kurun waktu 3 minggu. Sampel pada penelitian ini adalah keluarga pasien yang baru 1 hari masuk di ICU pada bulan April 2020 sebanyak 63 responden. Intervensinya dengan menggunakan instrumen dalam penelitian yaitu kuesioner untuk mengukur kecemasan keluarga. Kemudian pada jurnal pembanding, metode yang digunakan adalah pendekatan cross-seksional yang mana kedua variabel diukur dan dikumpulkan dalam waktu bersamaan. Populasi dalam penelitian adalah seluruh responden yang bertemu yang sedang membesuk keluarga yang sedang dirawat di ruang ICU. Sampel penelitian menggunakan cross-seksional yang dilakukan pada 57 keluarga pasien yang dirawat di ruang ICU. Intervensi instrumen yang digunakan adalah kuesioner komunikasi terapeutik perawat dan state trait anxiety inventory untuk mengukur kecemasan keluarga. Untuk critical thinking-nya, pada kedua jurnal jelas disebutkan bahwa penelitian yang dilakukan adalah untuk mengukur tingkat kecemasan keluarga pasien kritis di ruang ICU dengan komunikasi terapeutik menggunakan metode dan instrumen yang berbeda yang hasilnya berpengaruh pada penurunan kecemasan keluarga pasien kritis. Kita masuk pada outcome jurnal utama. Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan tentang pengaruh KIE terhadap tingkat kecemasan keluarga tentang keadaan pasien di ruang ICU Rumah Sakit Anwar Medika Sidoarjo, dapat disimpulkan terdapat pengaruh terhadap penurunan kecemasan keluarga dengan hasil analisis Wilson Sign Rank Test, p-value 0,000 dan alpha 0,05 atau p-value kurang dari alpha, yang dapat berarti terdapat pengaruh KIE terhadap tingkat kecemasan keluarga. Metode KIE yang dapat memberikan pengetahuan keluarga tentang keadaan pasien. Ketiga metode tersebut, yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi, dapat memberikan penjelasan dengan baik kepada keluarga tentang keadaan pasien, mulai dari penjelasan keadaan pasien, serta tindakan-tindakan perawat yang diberikan kepada pasien, sehingga dapat memberikan kenyamanan kepada keluarga dan dapat menurunkan kecemasan keluarga. Pada outcome jurnal pembanding, berdasarkan hasil dan uraian dalam pembahasan penelitian tentang analisis penerapan komunikasi terapeutik perawat pelaksana terhadap tingkat kecemasan keluarga pasien yang menjalani perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi, didapatkan mayoritas umur responden yaitu berumur 46-55 tahun sebanyak 16 responden. Jenis kelamin responden yaitu laki-laki sebanyak 29 responden, pendidikan responden yaitu menengah sebanyak 24 responden, pekerjaan responden yaitu wilayah swasta sebanyak 22 responden, dan hubungan responden dengan pasien yaitu anak sebanyak 41 responden. Komunikasi terapeutik yang dilakukan perawat pelaksana di ruang ICU dinilai baik, dalam kurung 67%. Hanya 33% dilakukan perawat pelaksana di ruang ICU, hanya 33% responden yang menilai kurang baik tingkat kecemasan keluarga pasien di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi, dan didapatkan responden merasakan kecemasan ringan sebanyak 39 responden atau 77%, dan kecemasan sedang sebanyak 12 responden atau 23%. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh perawat pelaksana di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi dengan tingkat kecemasan yang dirasakan keluarga pasien yang dirawat di ruangan ICU, dan berdasarkan hasil uji statistik Chi-square dengan taraf signifikan 95%, didapatkan nilai p-value 0,012 kurang dari alfa sama dengan 0,05. Untuk critical thinking-nya pada jurnal utama, sesuai dengan teori Handayani bahwa KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan seseorang, sehingga saat keluarga dilakukan KIE tentang keadaan pasien, dapat meningkatkan pengetahuan keluarga yang dapat menurunkan kecemasan keluarga. Sesuai dengan teori BKKBN tahun 2013 bahwa tujuan dari KIE ini dapat mendorong terjadinya perubahan perilaku ke arah positif.
Pada jurnal pembanding, peneliti berpendapat bahwa di mana mayoritas responden yang mendapatkan komunikasi terapeutik yang baik, maka berdampak pada tingkat kecemasan ringan. Begitu juga dengan responden yang mendapatkan komunikasi terapeutik yang kurang, berdampak pada tingkat kecemasan sedang. Masih terdapat penilaian responden bahwa komunikasi yang diberikan perawat belum terlaksana dengan baik. Artinya bahwa komunikasi yang dilakukan perawat masih belum cukup dimengerti oleh keluarga, di mana keluarga mempunyai penilaian berbeda terhadap komunikasi yang didapatkan atau yang diberikan oleh perawat. Untuk pembahasannya, kecemasan merupakan suatu perasaan subjektif mengenai ketegangan mental yang menggelisahkan sebagai reaksi umum dari ketidakmampuan mengatasi suatu masalah atau tidak adanya rasa aman. Perasaan yang tidak menentu tersebut pada umumnya tidak menyenangkan, yang nantinya akan menimbulkan perubahan fisiologis dan psikologi. Reaksi emosional yang biasa dialami keluarga pasien di ruang ICU adalah kecemasan, kemarahan, berduka, harapan, cinta, depresi tidak berdaya, kesepian atau kesetiaan. Kecemasan dapat dialami oleh semua usia dan pada siapa saja. Salah satunya dapat dialami oleh keluarga pasien yang berada di ruang ICU pada saat menghadapi keadaan kritis, dan juga beberapa reaksi kecemasan timbul seperti perasaan sedih, bertanya terus-menerus, khawatir, dan merasa takut. Kecemasan yang terjadi pada keluarga pasien biasanya disebabkan karena kurangnya informasi tentang perawatan di ICU dan juga ketatnya peraturan-peraturan di ruangan ICU yang menyebabkan keluarga merasa tidak dapat menjaga pasien secara dekat sehingga menimbulkan perasaan cemas bagi keluarga. Berdasarkan penyebab dan dampak di atas, perawat perlu memberikan pengetahuan tentang tindakan yang dilakukan selama proses perawatan di ruang ICU dan memotivasi keluarga agar tetap tenang dan selalu mendoakan pasien, salah satunya melalui komunikasi terapeutik. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dari kedua jurnal yang telah saya bacakan, yang telah saya presentasikan, didapatkan bahwa menggunakan metode KIE dalam komunikasi terapeutik keperawatan dan pemberian komunikasi terapeutik secara sederhana dapat membuat penurunan tingkat kecemasan terhadap keluarga pasien yang dirawat di ruang ICU, dan diharapkan sebagai profesi keperawatan mampu memberikan komunikasi terapeutik yang lebih baik lagi dan sesuai dengan standar prosedur yang dilaksanakan di rumah sakit. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Tuhan memberkati.